Nggak tahu ya, enak aja gitu deket sama Jimny, berasa anget. Kenapa ya? Ya, seperti kita tahu ya, kemarin Jimny 5 Doors dirame banget di IMS 2024 karena ada sempet isu yang goreng-gorengan. Tapi dari sini udah ngobrol sama marketingnya sama Mbak Ningsi juga, harganya tuh sama persis dengan harga yang ada di website resmi Suzuki. Jadi di website resmi Suzuki saya lihat harganya 481.100, tapi nanti harga fixnya, karena kan ada isu ya, pajak option dan segala macam, nanti harga pastinya saya taruh di deskripsi aja. Atau mungkin teman-teman bisa langsung tektokan sama Mbak Ningsi. Gue bakal review mobil ini lebih lanjut seperti apa, karena seperti kita tahu ya, mobil ini kemarin sempat dikomplainin. Kenapa? Karena permintaan banyak tapi suplainya susah ya. Apa bedanya 5 door sama yang 3 pintu? Seperti apa? Kita review lebih lanjut. Dan di tangan saya ini udah ada SNK-nya, sekitar PKB-nya 7.035.000. Sedangkan yang 41 juta ini adalah BBNKB. Jadi kalau kalian beli mobil, jangan kaget ya, beli mobil pertama kok pajaknya mahal, bukan. Yang kalian bayar tiap tahun adalah 7 juta ini sama yang 143.000. Dan teman-teman harus tahu lagi ada isu apa sekarang, pajak option. Jadi pajak option itu nanti kemungkinan di bulan Januari. Cuman kalau kalian beli mobil ada batas tertentu. Misalnya kalian beli sekarang SNK jadi bulan Januari, kemungkinan kena pajak option. Dan itu hanya untuk KTP daerah tertentu. Kunci seperti ini, ada tombol lock dan unlock. Ya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Suzuki Jimny ini kan mobil yang sangat legend banget. Jadi menurut gue nggak perlu lah dikasih fitur yang unik-unik banget, nggak perlu fitur canggih-canggih karena mobilnya sendiri tuh sudah menjual. Jadi orang yang beli mobil ini tuh menurut gue adalah si emosionalnya itu yang bermain gitu loh. Jadi orang nggak cari fitur. Look dari tampak depan seperti ini adalah warna ivory-nya. Warna yang dipakainya hampir mirip sama ivory yang di XL7 ya. Lampunya sudah, ini proyektor LED, terus kayak fog lamp, terus ini kayak lampu sen, tentunya masih halogen biasa ya. Dan di sini ini warna kayak warna titanium atau warna grey kayak gini. Terus di sini ini warna dop kayak gini. Dan ini teman-teman tahu nggak? Ini ada, kenapa ada untuk semprotin air di headlampnya? Karena ini mobil diperuntukkan untuk off-road. Jadi mobil ini adalah mobil 4x4 leather frame termurah se-Indonesia. Bener gak sih? Ya kan? Dan di bagian bawah sini ada finishingnya tuh warna-warna silver kayak gini ya. Ya tadi saya bilang ya, kenapa sebuah Jimny ini sampai isunya itu panas banget, karena memang permintaannya banyak, stoknya sedikit. Ya mungkin ada beberapa oknum tuh yang rela bayar mahal untuk dapetin unitnya kayak gitu. Dan lagi-lagi kita bilang adalah mobil Jimny ini tuh sangat legend, mungkin bisa kayak jadi nostalgia. Bahkan si Om Deddy Corbuzier juga, saya tahu dia pakai Jimny juga tuh. Dibilang katanya nostalgia zaman dia dulu. Dan kalau kita ngomongin mesin ya, mesin yang sama itu tuh dipakai sama XL7, sama balernya juga, kodenya K15B, cuman kayak ada sedikit perbedaan di tenaga ya. Ini tenaganya 102, torsinya 130, beda sedikit dibandingin sama si XL7 kan. XL7 sekitar 137-an. Layout mesinnya seperti ini, dan ya mobil off-road ya tentunya ya. Heritage-nya itu dibikin tinggi banget tuh. Cukup tinggi banget. Dan ini versi Matic konvensional, dan kalau Matic itu kan lebih nyaman juga di on-road ya kan, di off-road juga gitu loh. Kapan-kapan boleh kali ya cobain, nanti barangkali nanti ngobrol sama marketingnya, boleh nggak pinjem mobilnya buat dipakai off-road di mana. Saya tahu kemarin saya habis off-road di Desa Dusun Pelangi, dan kalau teman-teman perhatiin ini sudah remnya sudah ABS juga, ini tempat-tempat air wiper, ini akinya. Dan nggak ada hybrid-hybridan ya tentunya di sini. Di sini nggak dapat peredam mesin juga. Kalau kita ngomongin dimensi 3965, wheelbase-nya 2590. Panjangnya tuh kurang lebih panjang sekitar 315 mili dibandingin yang 3 baris ya. 3 baris lagi, 3 pintu ya, salah mulu. Dan sini side cladding-nya tuh bahan dop. Terus ini ada kayak lampu sen di sebelah sini, jadi buat menambah visibilitas untuk dari pengendara lain. Dan di sini side skirtnya tuh ada kayak tambahan warna silver ya, tentunya karena ini mobil test drive ya, nggak ada stiker. Terus velgnya dia tuh warna titanium. Profil beroknya 195, 80, ringnya 15. Depan cakram, remnya sudah ABS, EBD udah, belakang masih tromol biasa. Saya bawa meteran seperti biasa ya, saya mau ngasih lihat tuh seberapa tinggi sih mobil ini ya.
Buat off-road sih cukup oke. Ini hampir 35 ya, hampir 35 ya sisi terluarnya. 35 di sini tidak ada mudguard. Mudguard tuh cuma dikasih di bagian belakang aja sih gitu loh. Dan spionnya dibikin warna hitam. Nih ada talang air juga, nggak ada roof rail guys, tapi sini dibikin kayak tuton kayak gitu. Dan yang unik tau nggak, biasanya kalau mobil dua pintu dibikin jadi 4 pintu kan biasanya ada salah satu tuh yang aneh ya. Tapi kali ini sih lihat ya, masih bisa diterima masyarakat Indonesia, yang masih oke gitu, masih cakep gitu loh. Dan tangki BBM letaknya sebelah kanan, bisa muat sekitar 40 liter. Ya sebenarnya peruntukannya mobil ini buat siapa sih? Kalau buat orang yang lagi cari mobil yang bentuknya ganteng, gagah, 4x4, suka off-road juga dan suka keluar kota. Sedangkan kalau yang 3 pintu mungkin lebih ke pakai kayak dalam kota gitu, karena harus mengorbankan nih. Kalau kalian taruh barang berarti baris kedua dilipat. Kalau ini enggak, ini bisa juga, bisa muat 4 orang, bagasinya juga cukup gede. Lebarnya 165, tingginya 1720, antenanya short pole, ada headmount stop lamp, defogger, ada ban serepnya letaknya ada di sini ya. Jadi ini kepake loh. Jadi dulu gue pernah punya cerita, customer gue tuh waktu itu beli Toyota Rush ya, Rush yang masih konde kan. Jadi tuh aman ketika dia disundul. Jadi yang kena kan ini mobil belakang yang parah. Ini lumayan cukup oke. Ya legend juga lah ya. Terus kayak perlampuan dia letaknya ada di bawah sini. Ini ada emblem Suzuki, buka pintunya dari sini, buka bagasi ya. Wiper ada di sini juga teman-teman. Dan di sebelah sini bagasinya kan cukup gede, lumayan gede. Bagasinya masih ada sekitar hampir 57 cm. Cukup lah ya. Jadi buat naruh koper, mungkin koper kabin gini masih muat. Dan ini bisa dilipat separuh-separuh nih teman-teman. Kalian bisa lipat. Kalau butuh bagasi lagi bisa dilipat. Di sini ada power outlet, ada lampu bagasi juga di sebelah sini. Dan di bagian bawah sini ada tempat untuk kayak dongkrak-dongkrak di sini, rapi. Jadi nggak kelihatan berantakan. Nah ini kayak ada kotak obat, nanti pasti udah dapat semua sih. Jadi kalau di sini itu tidak mengorbankan penumpang depan, karena buat naruh barang-barang kalau lagi keluar kota tuh masih bisa. Di sebelah Ningsi ini udah ada Suzuki Jimny 5 Doors 4x4 leather frame termurah. Bapak Ibu bisa miliki dengan harga 484.100. Selain Jimny, Bapak Ibu, kami juga menyediakan promo yang lagi akhir tahun nih ya. Dari mulai bunga 0%, cash bertahap, DP-nya mulai 15% aja kok. Nah, buat Bapak Ibu yang mau tukar tambah juga bisa dapetin cashback tambahan dari Ningsi. Buat Bapak Ibu yang mau test drive, unit test drive di sini lengkap banget. Dari mulai nih, di belakang aku ada Suzuki Grand Vitara, Jimny juga ada, XL7, R3, Baleno juga tersedia. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak sempet ke showroom buat test drive sama aku bisa bawain unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Ningsih di 0877 6905 0247 atau Bapak Ibu mau servis. Nah, gampang banget caranya, cuma tinggal ke showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung, nanti janjian sama Ningsih. Terima kasih. Pas dalam sini, saya langsung salah fokus sama apa? Head unit itu mirip banget sama kayak Baleno, sama kayak Vitara juga. Cuman tadi saya beberapa kali coba sambung untuk Apple CarPlay, Android Auto itu kayak nggak bisa gitu. Kayak harus pakai kabel. Sedangkan kabel saya nggak bisa karena kabelnya harus yang port USB. Dan di sini ini lebih lengkap dibanding yang 3 pintu. Kenapa? Airbag-nya ada 6, terus AC-nya sudah otomatis, terus ini sudah auto up and down. Ini masih manual biasa ya. Terus stereo udah kulit, sudah ada cruise control juga, ya kan. Terus di sini ada tombol mute juga. Dan di sini meter clusternya itu masih manual kanan kiri. Di tengah ada MID. MID-nya tuh ada informasi apa aja. Di sini ada informasi instan ekonomi, average BBM, range-nya ada berapa, average speed, ada driving time juga, suhu, jam digital juga ada semua. Indikator BBM kali ini digital. Biasanya kalau yang di tipe lain kan itu kayak masih jarum-jarum, ini sudah digital. Nah, sebelah sini tersembunyi nih ada untuk manual leveling, ada untuk washer lamp, matiin parking sensor, spin-nya sudah detectable, ya kan. Dan di bawah tombol assist ini itu ada tombol apa? Ini auto up and down. Terus ada downhill assist, matiin traction control, power outlet, port USB, dan matic-nya itu PRN-D2L. Di sini ada overdrive. Dan tentunya di sini digadang-gadang nyaman di perkotaan, nyaman juga buat off-road. Ini untuk penggantian pengaturan nih, 2H, 4H, 4L-nya di sini, rem tangannya masih tarik manual. Dan di sini untuk kayak buat matiin power window. Ini untuk yang window belakang ya, ada tempat cup holder 2.
joknya masih fabric. Ini no komplain lah ya, yang beli mobil ini tuh kayak nggak butuh yang apa-apa gitu loh. Tempat penyimpanan terbuka, mungkin ini buat pegangan. Buat pegangan kalau lagi off-road. Nah, glove boxnya di sini, spion dalam, DNF biasa, lampu interior, halogen, sun visornya di sini ada kaca kanan dan kiri. Hand gripnya cuma letaknya sebelah sini aja, dan nggak perlu khawatir di sini joknya kalian ada adjuster juga sih gitu loh. Ya jarak kepala tentunya kalian bisa lihat sendiri. Seru banget sih, gue penasaran banget kalau pengen cobain off-road itu seseru apa. Karena kemarin gue cobain pakai yang GWM Tank sama yang 300 sama 500 sih, itu asik banget. Jadi even gue nggak ada pengalaman untuk off-road, ternyata pakai itu sih gampang banget. Gue yakin kalau ini kemampuannya lebih kuat gitu sih. Dan lampunya juga sudah dilengkapi dengan automatic. Wiper masih manual biasa. Dan untuk setir, dia hanya tilt doang, teleskopingnya belum ada guys. Tapi posisi duduknya buat gue pribadi tinggi 163 cukup nyaman, visibilitas juga cukup oke. Kalau misalkan disuruh milih, masa gue mau nggak beli ini? Mungkin gue lebih milih yang 3 pintu sih, karena lebih compact. Karena saya baca-baca tuh kalau yang 3 pintu tuh untuk muter balik juga agak cukup susah. Gimana kalau ini lebih banyak sekitar 315 mili, mungkin akan lebih susah lagi sih. Karena penting untuk pakai dalam kota, makanya tadi saya bilang pakai dalam kota lebih cocok yang 3 pintu. Mungkin kalau kalian suka luar kota, ambil yang 5 pintu. Jangan pada bosan ya kalau saya tes speakernya lagunya ini aja, biar gak kena copyright guys. Ya, yang nggak bagus-bagus banget kualitasnya yang tadi saya bilang. Sebenarnya dengan harga segini tuh kalian bisa dapetin mobil banyak apapun. Tapi untuk sebuah Jimny ya kayaknya tuh nggak bisa ditawar deh, no debat gitu loh. Mungkin ya tadi itu buat apa ya, pembelian karena emosional, orang yang pengen nostalgia zaman dulu gitu loh. Dan buat hari-harian, dan memang ya jadi mobil 4x4 paling murah se-Indonesia, bener nggak sih? Gitu loh. Jadi cukup oke sih, no komplain. Tampilan headunitnya seperti ini, tombol home ini ada apa aja. Ini ada menu favorit, pair, jam digital juga, connect, setting, ini average BBM ya, 9,7 km per liter. Oke lah, cukup irit, 4x4 loh guys. Terus ini ada menu apa lagi? Oke, nggak ada menu apa ya guys di sini, lebih simpel. Ini mirip banget seperti ini pengaturan tuh. Ini mirip sama saya Baleno sama Vitara guys. Ini konektivitasnya kayak gini semua, udah tampilan kayak gini aja sih, nggak bisa dioper-oper, nggak ada kayak menu gitu loh guys. Ini lebih simple, yang penting ada jam digital, ini wifi karena dia connect sama handphone saya gitu. Bukaan pintunya sekitar 86 cm. Nah, tentunya sudah ada celok. Oh, karena ini tadi saya matiin guys. Ada power window, tenang aja, ada power window-nya dengan wheelbase sekitar 2590, karena ini juga 4x4 ya, di sini ada gudukan. Dan kalau menurut gua, kalau misalkan mobil ini headrest cuma ada 2, berarti memang layaknya cuma bisa dimuatin 4 orang. 1 2 3 4. Sudah ada ISOFIX dan posisinya di sini. Oke. Ini sedikit banget. Oke, jadi kayak masih ada berapa tahap sedikit aja kayak gini. Nah, kayak gini. Headrest ada 2. Ada lampu interior, ada hand grip kiri dan kanan, seat back pocket kiri dan kanan. Ini ada tempat cup holder. Jadi literally tempat cup holder cuman di sebelah sini doang. 1, 2, udah nggak ada apa lagi. Itu kali ya, biar nggak terlalu kebanyakan barang gitu loh. Kayak buat meminimalisir bawaan ya. Jadi bener-bener kalau misalkan orang pakai ini, itu kayak jarang bawa barang. Paling barang taruh di glove box di sini, kalau nggak di tempat sini aja sih gitu. Jarak kepala cukup oke. Dan kita mendingan test drive langsung deh buat rasain seperti apa rasa berkendaranya. Oke, saatnya pembuktian. Ini buat putar balik, saya agak takut ya, karena gue baca-baca agak-agak gede gitu loh putarannya, radius putarnya. Kita coba di jalan aspal, bukan aspal sih, jalan konblok. Mobilnya sih berasa
cukup empuk sih saya bilang sih. Oke. Ini di jalan konblok kayak gini. Ini di jalan konblok. Nah, ini di jalan aspal halusnya sebelah sini nih, teman-teman ya. Kabinnya gak gitu kedap sih memang, tapi wajar. Nah, ini di jalan rusaknya nih, bukan jalan rusak ini, jalan berbatu-batu gitu, jalan tanah ya, sebelah sini nih. Tuh. Nah, buat muter, biasa gue muter di sini cobain kan kayak XL7 atau R3. Oke, nggak juga sih, aman-aman aja, aman-aman aja sih. Cuman jujur gue malah Jimny yang 3 pintu gue belum pernah cobain. Gue langsung cobain yang Jimny 5 pintunya sih. Oke. Dan di sini ketemu speed bump. Oke, berasa cukup empuk. Mirip-mirip kayak Vitara sih sebenarnya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang kenapa si yang 5 pintu ini kenapa berasa lebih empuk dibanding 3 pintu, karena pertama karena mungkin wheelbase-nya juga kan lebih panjang. Wheelbase lebih panjang, terus juga secara bobot kan dia juga lebih berat, sekitar 100 kilo ya. Itu pengaruh sih kayaknya berarti. Nah, ini coba jalan yang agak kencang juga di sebelah sini. Ini lagi musim-musim hujan nih teman-teman ya. Kalau kalian butuh tenaga lebih bisa dipilih overdrive. Nih sambungan itu juga nggak berasa sih. Oke. Coba muter sekali lagi. Ya posisi duduknya cukup nyaman. Kapasnya juga terlihat dengan jelas. Visibilitasnya cukup oke. Bahkan kalau aku bilang di sini kayaknya aku biasa naik mobil ras kan. Memang saya akuin ini cenderung lebih keras. Nah, kita coba agak ngebut sedikit di jalan aspalnya sini. Cukup empuk, benar. Dan untuk kayak pengeremannya, oke, pengeremannya saya suka nih. Jujur kemarin gue habis cobain brand China itu ya, pengeremannya tuh agak ngagetin karena rupanya dia tuh nggak pakai minyak rem, tapi dia tuh pakai kayak vakum atau elektrik untuk pengeremannya kayak gitu. Ini cukup nyaman sih. Overall cukup oke. Emang enak ya hujan-hujan gini deket sama Jimny. Kenapa tuh Mas? Hangat karena sering digoreng. Enggak Mas, itu hoax. Hoax ya? Iya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil Suzuki Jimny, bisa sama Ningsih. Nanti harganya tetap sama kok. Sama kayak di web resmi Suzuki. Kalau beli di Suzuki Pusat Pulau Gadung, itu bisa lepet lebih cepet Mas. Aku aja kemarin baru ngirim kok. Jadi kesimpulannya, mobil ini tuh sebenarnya buat siapa? Jadi buat Bapak Ibu semua yang misalkan lagi cari mobil yang kadang-kadang keluar kota gitu kan. Karena dimensi lebih panjang, terus juga bagasi kan otomatis lebih luas. Jadi kalau misalnya lagi pergi keluar kota tuh tidak harus mengorbankan penumpang baris kedua. Sedangkan kalau yang Jimny 3 pintu itu kan bagasinya kecil banget ya. Benar. Jadi kalau misalkan bawa barang harus dilipat baris keduanya. Dan overall tadi kita cobain muter sedikit, itu berasa lebih empuk sih ya. Kalau nggak percaya, di test drive aja di Ningsih Suzuki Pusat Pulau Gadung, nomornya di 087769050247. Terima kasih. Ya, jadi harganya sama persis dengan harga situ ya. Yes. Nggak ada gorengan-gorengan ya. Nggak itu ada. hoax ya. Hoax, guys. Next, pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Ningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.